Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan bijak. Sebelumnya mohon izin untuk melepas masker ya agar suara kami terdengar lebih jelas. Jumpa lagi di channel YouTube Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak bersama saya Ananda Randini, account representatif KPP Pratrama Jakarta Tebet. Pada episode kali ini kita akan membahas program baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu program pengungkapan sukarela. Langsung saja kita temui narasumber kita pada hari ini, yaitu Mbak Aini Fitriani dan Mas Danar Budi Prakoso. Apa kabar Mbak Aini? Kabarnya baik Mbak Nanda. Izinkan saya menyapa kawan bijak terlebih dahulu ya Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak semuanya. Perkenalkan saya Aini Fitriani, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Dan senang sekali bisa menyapa kawan bijak semuanya. Semoga kawan bijak, Mbak Nanda dan Mas Nanda dalam keadaan yang sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri Mbak Nanda, Mbak Aini, dan kawan bijak semuanya. Perkenalkan, nama saya Danar Budi Prakoso. Saya adalah akun representatif dari KPP Pratama Jakarta Tebet. Alhamdulillah senang sekali Mbak Nanda pada pagi hari ini bisa hadir dalam acara Tebet Bijak. Ya, jadi kita langsung membahas program baru dari DJP tadi ya. Program DJP ada namanya program pengungkapan sukarela. Sebenarnya apa sih program pengungkapan sukarela itu Mbak Aini? Baik, Mbak Nanda. Ya, jadi kita mengenal istilah program pengungkapan sukarela atau PPS ini sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 lalu. Nah, untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 PMK 03 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, apa sih PPS itu sendiri? Nah, PPS ini dari kedua aturan tersebut dapat kita sampaikan bahwa PPS adalah kesempatan yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban pajak yang belum dipenuhi secara sukarela dengan melakukan pembayaran pajak penghasilan melalui pengungkapan harta. Nah, PPS ini sendiri diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang mana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebelum penegakan pajak dilaksanakan dari dasar data Automatic Exchange of Information dan juga data ILAP atau instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya. Dan perlu diketahui juga nih untuk kawan bijak semuanya bahwa PPS dibagi menjadi dua kebijakan, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan kedua. Untuk kebijakan 1 ini siapa yang boleh mengikutinya Mbak Aini? Baik Mbak Nanda, nah untuk PPS kebijakan 1 ini dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pengampunan pajak, atau dengan kata lain wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan terhadap pajak penghasilan atas harta yang akan diungkap. Lalu manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak yang mengikuti PPS ini apa Mas Danar? Baik Mbak Nanda, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Mbak Aini bahwa peserta dari PPS kebijakan 1 ini adalah peserta tax amnesty baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Di dalam Undang-Undang Tax Amnesty dijelaskan bahwa dalam hal wajib pajak telah mengikuti tax amnesty, kemudian diketahui terdapat harta yang belum atau kurang diungkapkan, maka terhadap harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan dan dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%. Tentunya dengan adanya PPS kebijakan 1 ini membuka kesempatan bagi peserta tax amnesty yang pada waktu mengikuti tax amnesty mengetahui ada harta yang belum atau kurang diungkapkan sehingga dapat diungkapkan pada PPS kebijakan 1 ini. Nantinya tidak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah terkait perlindungan data Mbak Nanda. Perlindungan data ini maksudnya
Data dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak nanti akan tertuang dalam SPPH atau Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta. SPPH dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan tidak pidana terhadap wajib pajak. Baik. Untuk jenis data yang diungkapkan dalam PPS kebijakan 1 ini kira-kira apa saja Mbak Aini? Baik, Mbak Nanda, untuk harta yang akan diungkapkan di dalam PPS di kebijakan 1 ini khususnya adalah harta yang belum diungkapkan oleh wajib pajak peserta TA lalu per 31 Desember tahun 2015, yang mana sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Nah, kembali lagi bahwa harta bersih ini adalah harta bersih yang diperoleh oleh wajib pajak peserta TA sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember tahun 2015. Lalu bagaimana cara menghitung pajak yang terutang dalam PPS ini, Mas Danar? Baik, Mbak Nanda. Dalam mengikuti PPS kebijakan 1 ini, nantinya wajib pajak wajib membayar pajak penghasilan final atas pengungkapan harta bersih. Menghitungnya adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarifnya sendiri ada 3, Mbak Nanda. Tarif yang terendah 6%, kemudian ada tarif 8%, dan yang terakhir 11%. Tarif 6%, tarif ini berlaku untuk pengungkapan harta bersih dalam negeri yang kemudian diinvestasikan. Dan berlaku juga untuk pengungkapan harta bersih luar negeri yang kemudian harta tersebut dialihkan ke dalam negeri atau direpatriasi, kemudian diinvestasikan. Tarif yang menengah yaitu tarif 8%. Tarif ini berlaku untuk pengungkapan harta bersih dalam negeri namun tidak diinvestasikan. Dan berlaku juga untuk pengungkapan harta bersih luar negeri yang kemudian dialihkan ke dalam negeri atau direpatriasi namun tidak diinvestasikan. Tarif yang ketiga atau tarif tertinggi yaitu tarif 11%. Tarif ini berlaku untuk pengungkapan harta bersih luar negeri namun tidak dialihkan ke dalam negeri atau tidak direpatriasi. Jadi tadi disebutkan oleh Mas Danar ada tarif terendah ya sebesar 6%, tapi itu harus diinvestasikan di dalam negeri. Bagaimana cara menginvestasikan harta tersebut, Mbak Aini? Baik, Mbak Nanda dan kaum bijak semuanya, untuk mendapatkan tarif yang terendah dalam PPS kebijakan 1 ini, wajib pajak harus menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan pada yang pertama, kegiatan pengolahan sumber daya alam atau hilirisasi SDA dan energi terbarukan atau renewable energy di dalam negeri. Contohnya itu seperti pengolahan emas murni menjadi biji emas dan energi tenaga surya. Kemudian yang kedua, harta bersih tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga negara atau SBN. Berarti kalau mau mendapatkan tarif terendah harus diinvestasikan dengan cara seperti tadi ya Mbak Aini? Betul, Mbak Nanda. Baik. Jadi tadi juga disampaikan oleh Mas Danar ya kalau harta yang diungkapkan itu sesuai akhir tahun pajak terakhir. Ya, betul. Maksudnya bagaimana tuh Mas Danar? Maksudnya begini Mbak Nanda, tahun pajak terakhir itu ialah tahun pajak yang berakhir dalam jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Baik. Lalu tadi sudah dijelaskan tentang subjek dan objek program pengungkapan sukarela kebijakan 1 ini. Selanjutnya bagaimana nih cara kalau wajib pajak ingin mengikuti PPS ini Mbak Aini? Baik, Mbak Nanda, Mas Dana, dan kaum bijak semuanya, untuk wajib pajak yang ingin mengikuti PPS khususnya di kebijakan 1 bagi wajib pajak orang pribadi atau badan peserta TA lalu adalah dengan mengungkapkan harta yang belum diungkapkan pada saat surat penyataan pada saat teks amnesti lalu ke dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, yang mana disampaikannya ini secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau sering dikenal dengan djponline.pajak.go.id. Nah, nanti tinggal pilih tuh suplayanan program pengungkapan sukarela. Dan sekali lagi diingatkan ya, kawan bijak semuanya, bahwa harta yang diungkapkan ini adalah khusus wajib pajak orang pribadi ataupun badan peserta teks amnesti lalu yang mana belum diungkapkan
dan diperoleh sejak 1 Januari tahun 1985 sampai dengan 31 Desember tahun 2015. Nah, dari harta yang diungkapkan tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan, makanya akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, bagaimana cara untuk membayar PPh final tersebut, Mas Danar? Baik, Mbak Nanda. Ketika wajib pajak nanti akan membayar PPh finalnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Eni tadi, tentunya kita tahu bahwa wajib pajak harus membuat kode billing terlebih dahulu. Kode billingnya nanti wajib pajak bisa menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setorannya 427. Baik, jadi pada saat kita akan menyampaikan SPPh di laman DJP online, kita harus membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang. Setelah dibayar, baru kita input kembali bukti pembayaran tersebut, lalu kita baru menyampaikan SPPh di laman DJP online. Nah, untuk wajib pajak nih, buktinya apa ya kalau sudah menyampaikan SPPh itu? Baik, Mbak Nanda. Jadi, kawan bijak tidak perlu khawatir. Sebagai bukti keikutsertaan dalam program pengungkapan sukarela akan diterbitkan yang namanya surat keterangan pengungkapan harta atau sering dikenal dengan surat keterangan. Yang mana surat keterangan ini dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 hari sejak SPPh disampaikan. Untuk harta yang telah disampaikan dalam SPPh itu bagaimana perlakuannya, Mas Danar? Baik, Mbak Nanda. Terhadap harta dan utang yang diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPPh nanti akan dianggap sebagai perolehan harta dan utang baru wajib pajak sesuai dengan tanggal surat keterangan. Nantinya wajib pajak wajib melaporkan harta dan utang tersebut pada SPT tahunan tahun pajak 2022. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira jangka waktunya sampai kapan nih Mbak Aini untuk program PPS kebijakan 1 ini? Baik, Mbak Nanda dan kawan bijak semuanya, untuk program pengungkapan sukarela ini hanya berlangsung selama 6 bulan saja, dimulai dari 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Waktunya cukup singkat, hanya 6 bulan saja. Dan penyampaian SPPh-nya tadi sudah dijelaskan dapat disampaikan secara online di djponline.pajak.go.id yang dapat diakses selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dan batas waktunya adalah waktu standar Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan dimanfaatkan karena hanya 6 bulan saja nih Mas Danar ya. Betul. Jadi kita harus segera manfaatkan karena waktunya cukup singkat. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Mbak Aini dan Mas Danar pada episode Tebet Bijak kali ini. Sebagai informasi tambahan, KPP Pratama Jakarta Tebet membuka layanan online di nomor 0811-1221-015 sebagai sarana wajib pajak yang ingin bertanya-tanya mengenai PPS kebijakan 1 ini. Semua layanan pada kantor pelayanan pajak tidak dipungut biaya. Atas perhatian yang diberikan oleh kawan bijak, kami ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, Mbak Aini sepertinya punya pantun nih, Mbak. Ya, burung cendrawasih di dalam semak. Terima kasih kawan bijak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami Pajak Tebet. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.